Mas saya Aldino Prayoga, menjabat sebagai Komisi Ekspedisi Gunung Leser 2021 yang diadakan oleh GPA SMA Negeri 2 Bandung. Ekspedisi Gunung Leser berlokasi di Pegunungan Leser, Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, Tangro Aceh, Darussalam. Jadi tujuan perjalanan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan literatur terkait pendakian Gunung Leser via jalur Kansa, karena kami temukan kosongan informasi dan minimnya literatur tentang pendakian Gunung Leser. Lalu kenapa Gunung Leser? Karena saya rasa Gunung Leser ini salah satu gunung yang prestisius di Indonesia dan layak dijadikan sebuah ekspedisi. Lalu yang kedua, karena di GPA sendiri belum pernah melakukan pendakian ke Gunung Leser. Gunung ini gunung yang prestisius karena memiliki trek terpanjang se-Asia Tenggara. Jadi persiapan yang dilakukan oleh tim 1,5 tahun. Secara umum tim dibagi dua, tim atlet dan tim support. Persiapan tim atlet yang dilakukan adalah persiapan fisik dan teknik. Fisik itu berupa latihan, ada lari dan penguatan otot. Lalu simulasi untuk menunjang teknik. Yang kedua tadi, kami melakukan simulasi perjalanan gunung hutan, dimulai dari navigasi, survival, komunikasi lapangan, hingga membuat api unggun. Perkenalkan, nama saya Fikri, di ekspedisi ini sebagai koordinator ekspedisinya. Oke, jadi sebenarnya tim ekspedisi ini tuh dibuat awalnya tuh Januari 2021. Komposisinya itu 14 orang, anak-anak SMA kan awalnya. Direncanain berangkat ke Gunung Leser itu di Juni 2021. Dimana si pembentukan timnya itu dibagi ke dua tim lah. Ada tim atlet sama tim Bandung. Tim atlet ini tuh sebagai orang-orang yang ngambil data, yang melakukan pendakian, yang berangkat ke Aceh, naik ke Gunung Leser dan sampai pulang lagi tuh tim atlet. Sedangkan tim Bandung itu fungsinya sebagai tim supporting si tim atlet kan. Di mana si tim Bandung ini tuh dipecah lagi, sebenarnya ada 2 tim lagi. Jadi total tuh ada 3 tim pokoknya. Tim Bandung itu dipecah lagi jadi tim kreatif sama tim fundraising. Kalau tim kreatif itu ntar yang mikirin hal-hal yang lebih ke sifatnya manajerial lah, kayak misalkan dari ROP segala macam sampai RAB, rencana anggaran belanjanya kayak gimana. Terus sampai ntar output yang dipengeninnya tuh si tim ini gitu yang kerjain kan. Terus kalau misalkan tim fundraising itu ya cari dana lah, ya dana buat orang-orang di tim atlet gitu. Awal rencananya itu di bulan Juni kan, Juni 2021. Sebenarnya persiapan kita tuh pengennya tuh cuma 6 bulan kan. Di 6 bulan ini ya tim atlet latihan fisik dengan ya olahraga seminggu 3 kali. Terus berusaha nentuin si fisiknya itu sesuai sama target lah, maksudnya kayak ada target hitungan fisiknya kayak gimana gitu. Itu ya kita usahain dari olahraga seminggu 3 kali kan. Awalnya karena pengen berangkat bulan Juni, terus karena di bulan Juni itu ada ya angka pandeminya naik lagi, jadi kita hold berangkatnya. Setelah itu ya mengisi kekosongan dari bulan Juni sampai kemarin bulan Januari ya tetap dengan latihan fisik seminggu 3 kali. Ada juga simulasi-simulasi pendakian lah, kayak misalkan simulasi pakai GPS, terus simulasi pembangunan tenda, simulasi nyobain menu makan, sampai terakhir itu simulasi pendakiannya ke Gunung Gede yang ya Selabintana. Di situ juga nyobain simulasi mappingnya pakai GPS, pakai peta. Habis itu juga nyobain ini si menu makan yang ntar bakalan dipakai di Leser gitu. Setelah pokoknya beres dari si simulasi Gunung Gede ini kan, simulasi Gunung Gede paling terakhir. Dari situ tuh ya kita juga nyiapin check and recheck rencana lah, kayak masalah dari randar sampai ke cek logistik juga, cek logistik pribadi sama yang kelompok. Terus sampai H-1 itu tujuannya kita pengen briefing akhir lah ke sama tim, sama anggota GPA yang lain juga, terus sama orang tua dari tim atlet ini gitu. Briefing ini tuh kemarin ngejelasin tentang rencana apa aja yang bakal dilakuin di Leser, mulai dari berangkat dari sini sampai mendaki, sampai turun lagi, sampai pulang ke sini gitu. Yang ngebedain gunung ini dari gunung-gunung yang udah pernah didaki, Gunung Leser ini tuh lebih apa ya, vegetasinya lebih asri sih daripada gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa atau enggak gunung-gunung yang udah pernah saya daki. Bentang alamnya pun akan ditemuin di gunung apapun yang ada di Pulau Jawa. Terus yang paling bikin takjub tuh ini sih, ada sungai yang gede itu, Sungai Alas. Jadi kayak kalau di gunung-gunung lain kan belum pernah ada pendakian
yang nemuin sungainya tuh sebesar itu gitu. Dan di Gunung Leser itu ada gitu yang kayak gitu. Jadi kayak lengkap aja si vegetasinya, mulai dari hutan pinus, sungai gede, terus padang rumput juga ada, savana juga ada, ya gitu-gitulah pokoknya lengkap di gunung itu gitu. Sungai Alas itu ada di tengah-tengah gunung. Jadi di pendakian hari keberapa, hari ketiga gitu kita baru ketemu sama Sungai Alas gitu. Perkenalkan, nama saya Reddy Gofir, a.k.a. Gopir. Saya sebagai atlet bertugas sebagai kameramen di ekspedisi Gunung Leser ini. Oke, jadi kita memulai perjalanan ini dari Bandung, lebih tepatnya di Sekre GPA di Puncelut. Jadi kita memulai perjalanan ini tuh dari Bandung ke Jakarta menggunakan mobil. Kurang lebih itu perjalanannya memakan waktu 2 jam. Lalu kita menggunakan pesawat dari Jakarta ke Medan jam 12. Lalu kita sampai di Medan itu sekitar jam 3. Sampainya di Medan, kita langsung ke rumah Teh Hani untuk mempersiapkan semua kebutuhan logistik yang sebelumnya nggak kebeli atau tidak sempat dibeli di Bandung. Jadi setelah semua logistik udah terpenuhi, kita jam 8 malam itu melanjutkan perjalanan ke Desa Kedah menggunakan mobil. Jadi kita sengaja untuk melakukan perjalanan malam supaya bisa istirahat juga. Jadi kita bisa istirahat sambil melakukan perjalanan. Jadi nggak terlalu capek lah buat kitanya. Biar efektif. Betul. Kedah itu desa terakhir sebelum kita masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Leser. Jadi kita tuh ngobrol sama Mr. Jali jadi Mr. Jali itu orang yang megang base camp di Desa Kedah itu. Jadi kita sama Mr. Jali dan guide-nya, kita koordinasi tentang pembagian logistik, kita membicarakan tentang kondisi jalur dan medan yang mungkin kita akan lewati selama 11 hari ke depan. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini jadi kita hari pertama pendakian. Ya, pertama pendakian kita bakal menuju Simpang Air. Total perjalanan kurang lebih 10 jam. mantap. Ditunggu. Sebenarnya jalur yang kita lalui itu sangat-sangat berbeda dari jalur-jalur yang sudah biasa kami lalui di gunung-gunung Jawa. Salah satunya itu kondisi alam yang sangat berbeda. Di sana tuh hutannya itu masih asli dan itu sangat-sangat menyulitkan pergerakan kita. Jadi secara mental dan stamina pun jadi gampang terkuras. Itu kalau kondisi fit, fisik kita ya kita serang kalau enggak
yang hanya seperti di dua puncak tak punya nama dengan losernya. Nah, kalau yang pulau itu nanti kalau itu tergantung tengok kondisinya. Cuman harapkan ini Daud Ko Pimpin adalah sebagai teman kita dari. Jadi sebenarnya keseluruhan perjalanan ini tuh sangat-sangat melelahkan, entah dari stamina ataupun dari mental. Itu tuh sangat-sangat melelahkan. Di hari pertama, contohnya seperti di hari pertama, jadi saat memulai pendakian kita tuh langsung dikasih medan yang sangat-sangat sulit lah, bisa dikatakan sulit. Waduh, Gopir muntah-muntah. Jadi di situ saya sangat lelah sampai muntah, bahkan muntah. Hari pertama. Sob. Mantap, pintu rimba sudah dekat. Siap, Sob. mantap bang. Ganteng banget. Parah. Gimana? Oke, jadi perjalanan hari pertama tuh dimulai dari Desa Kedah dengan tujuan camp itu di camp Simpang Air. Di awal perjalanan kita tuh melewati hutan, kemudian melewati hamparan ilalang sebelum akhirnya masuk ke pintu rimba. Setelah pintu rimba itu kita disuguhkan oleh hutan hujan tropis. Lalu kita sampai di Simpang Air. Besoknya di hari kedua kita melanjutkan perjalanan dengan tujuan akhir camp Puncak Angkasan. Perjalanan dari camp Simpang Air ke Puncak Angkasan itu memakan waktu sekitar 7 sampai 8 jam. Mulai dari Simpang Air kita jalan ke Bivak 1. Setelah Bivak 1 kita lanjut jalan, istirahat makan siang itu kita di pemandian air burung ya, pemandian air burung. Lalu lanjut lagi jalan, baru kita sampai di Puncak Angkasan. Gimana Bang perjalanan dari Simpang Air ke sini? Cukup menantang, mantap sekali karena lapar ya. Jadi perjalanannya terasa berat. Barusan sempat BO juga ya Bang? Udah saya gini. Udah.
Oh ya, di Puncak Angkasan tuh ada sumber air yang cukup banyak. Jadi sumber airnya itu bisa dipakai selain buat masak, buat minum, itu bisa kita pakai untuk mandi juga. Pada mandi sana, ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini hari ketiga di camp kedua. Ya guys ya. Alhamdulillah, sangat seru sekali. Lagi apa, Pak? Halo. Oh, mesti bisa dilihat ya, masih ceria semuanya. Coba yang ini. Ini juga masih ceria. Nggak tahu ceria, nggak tahu gila. Ini juga satu lagi. Masih ceria, tapi di sini katanya nggak boleh teriak-teriak, nanti hujan. Nama saya Irfan, sebagai tim atlet ingin menjelaskan beberapa hari pengalaman saya di Gunung Lesir. Ya, jadi tanam logistik tuh tujuan utamanya sebenarnya untuk meringankan beban tim ya, karena kan logistik yang kita bawa itu sangat berat ya. Untuk dari hari pertama sampai hari ke-11, terutama makanannya kan sangat banyak. Jadi kita berhubung jalur yang kita lewati saat pulang dan jalur saat pergi itu sama. Jadi metode tanam logistik itu tujuannya untuk menyimpan makanan yang nantinya bakal dimakan di perjalanan waktu pulangnya. Cara melakukannya biasanya dipilih dulu tuh kita makanan apa. Biasanya makanannya yang gak cepet basi, kayak mie instan, beras, mungkin kornet, abon, dan lain-lain. Asalkan jangan makanan yang berbau terlalu menyengat, kayak ikan asin, itu nggak boleh karena tanam logistik itu kan. Jadi misalkan kita menanam logistik di hari kedua, untuk dipakai nanti di hari ke-7 misalkan, atau di hari ke-8 atau 9. Jadi kita akan tanam nih dengan cara dibungkus pakai kresek, terus ditaliin. Terus kita bakal menggali tanah yang cukup dalam untuk menampung si kresek ini, lalu dimasukkan, habis itu kita timbun. Kebetulan kita tuh kemarin melakukannya di Puncak Angkasan di hari ketiga. Di hari ketiga kita menanam beberapa makanan, 2 hari untuk 2 hari makanan kita tanam di situ untuk dipakai di hari ke-9, 10. Yang kedua itu di Bivak Kaleng. Untuk kenapa harus di Bivak Kaleng? Karena kita tuh menanam logistik yang tidak akan dibawa di puncak. Jadi setelah kita dari Bivak Kaleng melanjutkan perjalanan ke lapang bola, terus melanjutkan perjalanan ke puncak. Nanti waktu pulangnya lagi kita bisa makan makanan yang sudah tersedia di Bivak Kaleng, kayak gitu. Bang. Gopir. Mantap. Safety ride. Ini baru jalur. Mantap.
Mantap bro lah pokoknya mah. Apanya yang mantap bro? Untuk makanan sih kebetulan kita disepakati dulu sama tim sebelum melakukan perjalanan. Itu di Bandung kita sepakati dulu apa makanan yang kita bersama suka, apa yang tidak suka. Jadi yang tidak suka tidak akan dibawa. Untuk makanan yang basinya sih nggak ada karena kita juga makanan yang seperti sayur, buah dan lain-lain yang cepat basi kita pasti makannya di hari pertama sampai hari ketiga. Oke, mantap. Terus Cen? Ya guys. Ya guys. Mana paruman kurang lurungkeun dina. Ya guys, jadi tadi abis mancing sama guide-guide dapat ikan. Anjing dibalik. Nah. Nanti mau dibakar guys. Lauk leutik. Maaf ya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Masih banyak lagi ikannya ya. Atraksi, atraksi. Ayam kakinya lagi dibalut, dibatak, biar jadi batak. Mantap. Masih semangat nggak ya? Makan siang hari ke-5, betul? Makan siang hari ke-5. Masih bersemangat. Betul, makan siang hari ke-5, betul? Betul, betul Pak, betul Pak. Awe. Awe. Pemandangannya mantap ya. Iya, mantap iya. Di 11 hari itu, hari kelima kita dapat hujan. Jadi keadaan tim cukup berat untuk saya sendiri juga mental saya kena gara-gara hujan gitu. Jalan juga jadi lama. Terus waktu kita sampai di camp 5 itu juga masih hujan. Kita sampai sekitar pukul 5 sore dan hujan masih deras. Untuk kondisi di camp 5 itu kayak lebih terbuka sih, bukan hutan.
Jadi kita sebenarnya kalau cuacanya bagus di Camp 5 itu kita bisa lihat puncak. Tapi karena waktu kita datang kondisinya berkabut, jadi puncaknya ketutup. Jadi semuanya tuh full ketutupan sama kabut. Nah, kita baru bisa lihat kondisi Camp 5-nya waktu hari besoknya. 6 pendakian. Makin gila, makin hari. Alhamdulillah kelihatan gitu puncak, karena itu terbuka semua gitu di Camp 5 tuh. Kelihatan puncak tanpa nama, puncak losernya juga kelihatan dari Camp 5 ini. Mata air di Camp 5 tuh deket banget, sekitar paling 5 langkah dari camp juga udah ada mata air. Jadi sumber mata air di Leuseur tuh kayak bentuknya kayak kubangan gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi itu semua bisa dipakai untuk minum, masak. Kalau yang besar bisa dipakai untuk mandi, kayak yang ada di puncak angkasan gitu. Terus habis dari situ kita lanjut ke hari ke-6. Perjalanan ke hari ke-6 cukup terbuka, untuk lahannya terbuka, terus kita udah nggak dapet hujan lagi. Dari pagi nggak hujan, tapi waktu siangnya menuju ke lapangan bola, kondisinya hujan lagi, kondisi tim juga jadi kacau lagi gara-gara kena hujan. Kenapa disebut lapang bola? Karena emang si campnya tuh sebesar lapang bola. Jadi waktu kita nyampe tuh kayak beneran ada di lapang bola gitu. Kita tuh ngecampnya di tengah-tengahnya itu, yang lumayan ada beberapa pohon lah yang bisa ngehadang angin lah. Untuk apa, mata airnya juga sama kayak di pos sebelumnya, deket, paling cuma 5 langkah kita bisa dapat air buat masak, buat mandi, buat minum juga bisa. Untuk kapasitas di lapang bola itu, kapasitas campnya sebenarnya kecil karena kan lapangannya luas. Si lapang bola itu luas, tapi nggak semua bisa dipakai untuk camp karena si tanahnya teksturnya nggak datar banget gini. Ada gerinjul-gerinjulnya, terus ada yang rembes karena lumpur. Jadi paling di situ muat 5 tenda lah di camp yang masih ada ininya, masih ada apa, pohon-pohonnya. Perkenalkan, nama saya Sofwan Naufal, NRA SG 00433. Saya di sini sebagai ketua tim atlet pendakian Gunung Leuseur dan juga sebagai navigator di lapangan. Oke, jadi di pendakian hari ke-7 kita seperti biasa bangun pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Kita bangun, kita beres-beres tenda segala macam, ganti pakaian lapangan juga buat persiapan pendakian. Nah, karena kan di hari ke-7 ini kita melaksanakan summit buat menuju target puncak Loser dan juga Leuseur dengan ketinggian Loser 3404 dan Leuseur 3119. Nah, sebelum berangkat buat ngelakuin pendakian ke puncak-puncak tersebut, tim bersama-sama sarapan terlebih dahulu. Jadi ketika bangun jam 7 beres-beres segala macam sampai akhirnya kita selesai sarapan, pemanasan dan juga packing di kurang lebih pukul 9 pagi. Nah, jadi kita pukul 9 pagi baru mulai trek pendakian ke puncak Loser dan Leuseur. Di target tim pada awalnya kita di hari ke-7 mau menyambangi puncak Loser lalu lanjut ke Leuseur. Namun kenyataannya berkata lain. Di lapangan di hari tersebut kita berangkat jam 9, kita nyampe puncak Loser itu kurang lebih pukul 11.30. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 2,5 jam buat nyampe puncak Loser. Di nyampe puncak Loser kita istirahat dulu, kita makan siang buat karena di saat kita udah nyampe puncak Loser kita juga sempat menimbang dulu buat lanjut atau tidak ke puncak Leuseur, karena kan kondisi cuaca saat itu tidak memungkinkan, kabut udah mulai turun, jalanan ke puncak Leuseur itu udah mulai tertutup karena kan jalan menuju puncak Leuseur itu cukup curam dan sempit. Sampai di puncak Loser kita makan siang dulu, kita juga di sana diskusi sama tim buat ngobrolin apakah kita bakal lanjut ke puncak Leuseur atau kita cukup sampai puncak Loser aja, karena kondisi cuaca waktu itu
dirasa udah mulai tidak bersahabat, kabut udah mulai turun, jalanan menuju puncak Leuser udah mulai tertutup, dan medan buat menyambangi puncak Leuser itu cukup curam dan berbahaya karena kan seperti kita berjalan di atas tebing itu, karena jalannya sempit, licin, kiri kanan jurang. Karena pertimbangan pertama mulai dari kita berangkat dari Bandung juga udah disepakati bahwa keselamatan nomor 1, puncak nomor 2. Jadi yang penting kita bisa pulang lagi kembali sama ke Bandung setelah menimbang sesama tim dan juga mengikut sertakan saran dari guide yang lebih tahu soal Gunung Leuser sendiri. Kita akhirnya memutuskan buat tidak lanjut ke puncak Leuser. Jadi kita hanya sampai puncak Leuser. Di sana kita habis makan siang, kita langsung lanjut turun lagi ke camp lapangan bola. Jadi akhirnya di pendakian hari ke-7 itu kita hanya menyambangi puncak Leuser saja. Ini harusnya itu puncak Leuser guys, tapi karena cuaca tidak mendukung, jadi kita tidak bisa menggapai itu. Cukup di sini. Mantap. Setelah kita jalan turun dari puncak Leuser ke camp lapangan bola, di camp lapangan bola kita nyampe kurang lebih pukul 2:30 sore. Jadi itu benar-benar cepat buat kegiatan hari tersebut, karena biasanya kita berangkat jam 9, beres pendakian jam 4, nanti jam 4 bangun camp segala macam, dan biasanya istirahat mulai jam 5 gitu. Tapi di hari tersebut kita istirahat udah jam 2:30 sore karena kita juga gak ada kegiatan lain yang dilakuin. Akhirnya kita juga narik jam makan malam di waktu itu. Kita makan malam di hari tersebut pukul 4 sore. Jadi setelah turun kita nyampe camp, istirahat sebentar, kita langsung nyiapin makanan, langsung masak, dan kita makan malam di jam 4 sore yang jadi namanya makan sore. Nah, habis kita makan sore tadi, kita lanjut istirahat di dalam tenda karena waktu kita nyampe ke camp lapangan bola itu hujan langsung turun. Kebetulan banget kita udah nyampe, kita udah istirahat, hujan baru turun. Nah, habis kita makan, kita istirahat di tenda masing-masing sampai malam, sampai akhirnya tidur kurang lebih di pukul 8 malam. Ya, jadi setelah kita hari 7 selesai pendakian, di hari ke-8 besoknya kita lanjut langsung turun. Jadi kita langsung tujuan di hari ke-8 tuh kita nyambangi bakal ngecamp di Bivakaleng, di mana kita sebelumnya udah ngelakuin kegiatan nanam logistik. Di pendakian hari ke-8 kita terakhir camp di camp lapangan bola, kita udah selesai puncak Leuser. Ibaratnya kita udah setengah perjalanan di ekspedisi ini. Kita tugas selanjutnya tinggal pulang selamat ke Bandung sama-sama. Nah, dari ke-8 target kita bisa camp di Bivakaleng, di mana Bivakaleng itu kan tempat kita sebelumnya melakukan tanam logistik buat nanam logistik yang nggak dibawa ke puncak. Terus juga Bivakaleng itu tempat di mana persimpangan antara jalur Kansa sama jalur klasik, atau ibaratnya 2 jalur yang ada di Desa Kedah gitu. Nah, jadi di sepanjang perjalanan sesama tim kita juga berdiskusi, karena kan pada awalnya tim tuh berencana buat pergi jalur klasik, pulang jalur Kansa. Namun kenyataannya ketika di lapangan di Puncak Angkasan kita memutuskan jalur Kansa lalu jalur klasik pulangnya. Tapi ketika hari ke-8 kita mulai jalan menuju Bivakaleng, mulai timbul pertanyaan, kenapa kita tidak mengambil jalur Kansa dan Kansa aja? Karena mulai dari durasi waktu dan juga sebagai ibaratnya antisipasi drop mental buat pendakian yang lebih singkat gitu. Jadi di hari ke-8 kita sepanjang jalan kita memikirkan hal tersebut, sampai akhirnya tim memutuskan buat keputusan ini kita ambil nanti di Bivakaleng. Jadi hari ini kita fokus aja dulu, di hari ke-8 kita jalan dulu ke Bivakaleng, kita camp dulu di Bivakaleng. Baru nanti di Bivakaleng kita putusin apakah kita bakalan ngambil jalur Kansa lagi buat pulangnya, ataukah kita akhirnya lintas jalur ke jalur klasik. Perjalanan terus sampai akhirnya nyampe camp, kita pasang tenda, kita beres-beres segala macam. Waktu kita masak buat makan malam, kita di depan api unggun sama tim, sama guide juga kita selalu ikut sertakan buat diskusi. Akhirnya di Bivakaleng tersebut kita memutusin buat pulang ke jalur Kansa.
Yang pertama, pendakian loser ini memang benar-benar pendakian yang sangat berat lah, khususnya buat saya pribadi yang belum banyak pengalaman pendakian gunung. Benar-benar berat, menguras fisik, menguras mental, sehingga karena kita selalu balik lagi segala keputusan yang kita ambil, kita selalu balik lagi pada komitmen awal bahwa keselamatan nomor 1 di sini, buat pencapaian segala macam itu nomor 2. Yang penting kita bisa selamat pulang ke Bandung sama-sama. Akhirnya kita mutusin buat milih jalur Kansa karena ada kawan juga yang sepatunya udah jebol, udah sekiranya ini mungkin jika hari itu dilanjut nggak apa-apa gitu, hari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau misalkan karena jalur klasik itu lebih lama dan lebih susah jalurnya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi amit-amitnya kecelakaan segala macam, harus dievakuasikan, itu mencelakakan gitu. Akhirnya kita juga dari setiap anggota tim juga merasa cukup kelelahan lah istilahnya, entah dari fisik entah dari mental, kita cukup merasa lelah. Kalau misalkan kita bisa pulang dengan lebih cepat istilahnya, dengan selamat, lebih baik gitu kan, akhirnya kita mengambil keputusan buat pulang ke jalur Kansa dengan alasan utama keselamatan. Banyak yang didapat, ya refleksi diri lah. Kalau fisik sih pasti capek kan, ya maksudnya jalan jauh, terus ya kan secara gitu kan, jalurnya kan paling panjang se-Asia Tenggara juga. Terus kalau fisik pasti dibilang capek. Kalau mental juga sebenarnya udah hari keberapa tuh udah kayak pengen balik lah gitu, kayak pengen cepet-cepet pulang, cepet-cepet nyampe gitu. Karena secara mental juga terkuras sih, kayak capek kayak gitu lah, pokoknya capek secara mental gitu. Cuman tetap dijalanin aja gitu si pendakian ini gitu. Keunikan yang saya temukan sih untuk di Gunung Leuser, karena itu gunung pertama saya di luar Pulau Jawa, jadi banyak hal-hal yang baru lah, yang baru saya lihat. Kayak lihat monyet yang gede banget gitu, segede saya monyetnya, bergelantungan. Iya, serius, segede saya monyetnya. Terus lihat duri landak yang bertebaran gitu, ada segede-gede gini lah duri landaknya, lumayan. Terus ada ini, ketemu lintah gajah namanya. Lintah gajah tuh kayak lintah tapi kayak ular, tapi kayak gajah gitu. Lintah tapi badannya ular, tapi mukanya gajah, tapi warnanya warna jeruk. Warna oranye itu unik lah, unik banget gitu. Sama yang paling menyeramkan ya itu karena Leuser sendiri itu habitatnya harimau Sumatera ya. Jadi itulah yang ngebuat rada was-was gitu. Banyak jejaknya, banyak kotorannya, banyak juga kayak mendengar sedikit suara-suaranya, tapi alhamdulillah nggak sampai ketemu sih. Untuk teman-teman, saudara-saudara semuanya yang mau coba ke Gunung Leuser, intinya harus coba sih, jangan ragu gitu. Yang pasti siapin aja fisik, mental, perbekalan kalian, terus ya gitu-gitulah pokoknya. Tapi awalnya pasti berat, tapi kalau udah kalian coba, nagih sih sebenarnya. Bukan nagih, kenangannya pasti kerasa. Hal-hal yang kejadian di sana tuh sulit dilupain gitu sampai sekarang. Dei, gituan. Ngereknya gimana? Halus. Udah, yo sekarang kita mau pulang menuju ke Medan. Perjalanan kita ke Gunung Leuser udah selesai, betul? Yoi, mantap, sampai ketemu di Medan. 64